Puji Tuhan semuanya sehat. Anak-anak juga di rumah semuanya sehat. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Dia tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya kekurangan, ketakutan. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Oleh karena itu, adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, yaitu mentega dengan roti. Kakak Martin. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Bapa, kalau Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kehidupan kami, sehingga kami boleh Bapa untuk bangun pagi dari malam yang gelap dengan penuh sukacita. Ketika kami membuka mata kami Tuhan, kami masih melihat orang-orang yang kami kasihi ada di sekeliling kami. Kami masih bisa menghirup udara segar dengan gratis. Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan buat kami pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bersekutu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Walaupun ibadah kami secara streaming Tuhan,
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami masih anak-anak kecil, Engkau akan mendengarkan, Engkau akan menjawab doa dan permohonan kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan bumi ciptaan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabmu, siapkan hati dan pikiranmu. Semua duduk yang manis, boleh ambil buku untuk mencatat firman Tuhan yang penting-penting. Nanti adik-adik yang belum bisa membaca bisa dibantu oleh mama papa sama kakak-kakak juga ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Sungguh ku bangga Bapak Kakak Martin. Selamat sore anak-anak. Ya, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah sertai kami, sertai anak-anak-Mu, sehingga pada sore hari ini kami dapat mengadakan ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kiranya firman-Mu tetap di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Ya, anak-anak siapkan. Kita buka bersama-sama. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena
mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekeliling, saya ulangi, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini?" Tetapi artinya itu untuk orang sebanyak ini. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, banyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya. Jadi
sore hari ini anak-anak telah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Ya, kalau anak-anak ingat itu lagu sekolah minggu ada 5 roti dan 2 ikan. Ya, coba anak-anak di rumah menyanyikan ya. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Iya, bagus sekali ya. Ya, jadi anak-anak di sini Tuhan Yesus memberikan berkat yang begitu melimpah. Yesus tidak akan membiarkan pengikutnya dalam kelaparan dan ketakutan. Coba adik-adik, kalau melihat temanmu sedang pegang perut, nah pasti kalian akan bertanya, "Hai, kenapa perutmu sakit? Ya, belum makan ya?" Nah, kalau kalian punya, tentunya akan memberi apa yang kalian punya untuk temanmu yang sedang kelaparan. Nah, sekarang aku mau tanya. Coba, siapa yang pernah berada dalam kegelapan? Gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada matahari, dan bulan pun tertutup malam-malam. Serem. Takut ya? Ya, tapi dalam kegelapan pun kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang memberikan apabila kita lapar diberi makan, apabila kita takut pasti Tuhan akan menemani kita. Jangan takut, saya ada di sini. Tuhan Yesus di mana? Ya, di hati kita. Anak-anak, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatunya. Mereka yang tadinya mendengar bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat, maka orang banyak berdatangan rame-rame mau tahu Tuhan Yesus bagaimana menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, padahal hari sudah sore, tapi tetap saja banyak yang datang. Tadi juga dikatakan di situ bahkan sampai 5.000. Itu baru yang laki-laki. Belum yang ibu-ibu, anak-anak, ya, belum dihitung. Jadi pasti lebih dari 5.000. Nah, yang diutus siapa? Filipus. Filipus ragu-ragu, ya. Kalau ada uang 200 dinar pun buat beli roti buat orang sebanyak ini tidak mungkin. Nah, dalam keraguan-raguannya itu ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Nah, Andreas ini bertemu dengan anak-anak yang sanggup ya membawa bekal, yaitu isinya apa? Ada 5 roti
dan 2 ikan. Nah, dari 5 roti itu dan 2 ikan juga masih diragukan sama Andreas. Loh, ini nanti kalau dibagi semuanya, apa cukup? Karena apa? Karena orangnya lebih dari 5.000. Bagaimana mungkin roti yang hanya 5? Coba kalau roti 5 dibagikan kepada anak-anak. Mestinya bisanya hanya dibagi 5 orang. 1 orang dapat 1. Ikannya hanya 2. 2 dibagi, kalau berlima berapa? Dibagi, yang 1 dibagi orang 2, yang 1 dibagi orang 2. Nah, yang 1 tidak dapat, ya. Makanya kita akan melihat, kita akan takjub bagaimana Tuhan Yesus menyediakan untuk 5.000 orang lebih. Nah, ternyata Tuhan Yesus menerima roti yang dari anak tadi. Setelah diterima, ikannya diterima, akhirnya mengucap syukur. Bagaimana anak-anak kalau bersyukur? Terima kasih Tuhan Yesus, saya dapat roti. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dapat ikan. Ini mengingatkan pada bangsa Israel waktu di padang gurun. Waktu itu mereka minta apa? Minta makan, kelaparan. Akhirnya Tuhan berikan, yaitu roti dari surga, yaitu roti mana. Akhirnya mengeluh, sudah diberi masih mengeluh. Tuhan, kapan kami makan daging? Akhirnya Tuhan kasih lagi. Tuhan itu panjang sabar, berkatnya selalu melimpah. Diberinya burung puyuh. Ya. Nah, sekarang kalau adik-adik lapar, Tuhan, saya lapar. Nah, melewat siapa? Melewati orang tua. Orang tua kalian pasti sudah menyediakan. Ada nasi, ada lauk. Tentunya bermacam-macam. Bahkan tidak hanya nasi dan lauknya saja, sayur ada, buah ada, bahkan susu, ya. Apalagi anak-anak sekarang di masa pandemi. Oh iya, anak-anak di masa pandemi ini, anak-anak tentunya banyak di rumah, tidak boleh keluar. Ya, kalau di dalam rumah pastinya seharian ya bolak-balik lapar. Orang tuamu selalu menyediakan. Pasti kalian tidak akan lapar lagi. Ibu, saya mau makan. Ya, ini sudah disediakan. Sini. Ya. Tuh, yang dilakukan orang tua pasti akan menyediakan makan. Tidak hanya makan yang buat makan pagi, makan siang, makan sore, tapi bahkan jajan pun pasti lebih banyak lagi. Karena seharian di rumah tidak boleh pergi main. Kalau kepingin keluar, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lupa pakai masker. Ya. Terus kalau di rumah habis bermain, kalau mau makan, jangan lupa cuci tangan. Ya. Anak-anakku, Tuhan Yesus tadi sudah memberikan 5 roti dan 2 ikan. Sudah mengucap syukur dan akhirnya dibagi-bagikan. Kepada siapa? Kepada semua orang yang duduk di situ. 5.000 lebih. Cukup enggak?
Oh, tentu saja cukup sekali, bahkan lebih. Akhirnya sama Tuhan Yesus, ini yang masih lebih, tolong dikumpulkan. Yuk, siapa yang mengumpulkan? Oh, terus murid-muridnya mengumpulkan. Sisa berapa? Iya, pinter. Sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Bakul itu sama saja dengan keranjang, ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa memberikan kepada 5.000 orang lebih. Karena apa? Karena tadi sudah diterima, Tuhan mengucap syukur dan akhirnya berbagi. Maka dari itu, anak-anak kalau mempunyai berkat harus bisa berbagi dengan orang lain, dengan temanmu, dengan saudaramu, ya. Itu jangan sampai lupa. Karena apa? Karena Tuhan pun mengajarkan bahwa kita harus selalu mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kemudian dalam masa pandemi ini, anak-anak jangan terlalu takut yang berlebihan. Jangan terlalu takut yang berlebihan. Karena apa? Karena imun kita nanti akan menurun. Supaya imun kita meningkat, bagaimana caranya? Kita jangan terlalu takut. Tapi kita harus selalu jaga protokol kesehatan. Ya. Karena Tuhan sudah berjanji akan selalu menemani kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita ketakutan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus tadi, waktu di atas perahu, Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus datang di atas air berjalan. Nah, yang di dalam perahu akhirnya ketakutan. Nah, bagaimana kalau takut? Itu apa ya? Itu hantu apa ya? Nah, tapi yakin dan percaya bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan sudah berkata, aku ini. Akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini, silakan anak-anak nanti dibaca lagi Alkitabnya, apa isi firman itu. Yang jelas, yang pertama tadi kita jangan takut kelaparan, ya. Jangan takut kelaparan. Dan kita tidak boleh selalu merasa ketakutan. Karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan juga selalu beserta kita dimanapun kita berada. Maka dari itu, kalau anak-anak merasa takut, panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau selalu bersama kami. Janji Tuhan pasti akan dilakukan tepat waktu, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ya, firman Tuhan sore hari ini mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, dapat dibantu sama Roh Kudus yang memberikan kebenaran. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan
buat Tuhan. Sekarang mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Eko, yaitu doa persembahan dan doa penutup. Silakan Bu Eko. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eko. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah kita bawa persembahan. Dan sekarang Bu Eko akan menutup ibadah pagi hari ini dengan doa penutup dan dilanjutkan doa Bapa kami. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang berada di kerajaan surga ini. Bapa, kami bersyukur Engkau berkati kami dalam ibadah pagi setelah minggu hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pimpinanmu. Apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar, kiranya menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak kami semuanya. Berkatilah anak-anak ya Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, akal budi yang baik, cakap dan cerdas, itu juga kemuliaan di dalam hidupnya. Pimpin dan sertai anak-anak dalam segala aktivitasnya. Walaupun dalam masa pandemi, anak-anak tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga belajar walaupun melalui daring. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati anak-anak kami semuanya. Dan kami juga membawa sedikit persembahannya Tuhan, Engkau memberkatinya. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami dalam kami mempersembahkan, Engkau mengampuninya. Dan Engkau memampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan dan kami akhiri, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Oke adik-adik, ternyata tidak terasa ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Jangan sedih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah, oke? Karena pandemi belum berlalu. Tapi ingat, tetap berdoa supaya Tuhan hancurkan, lenyapkan pandemi ini dari muka bumi yang kita cintai, khususnya Banyumas yang tercinta. Oleh karena itu adik-adik, tetap jaga kesehatan. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ayo semua